Oke, jumpa lagi bersama saya di channel Mujimoto. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua baik-baik saja. Dan hari ini lagi rame-ramenya di sosmed itu bahwa si Rangga Honda sekarang itu ada yang menyebutnya justru ampas. Aduh, benarkah begitu? Jadi gini, ya bahkan ini ya di forum-forum semua sosmed itu banyak yang rame-rame menghujat, bahkan sampai di tag-tag si Kang Iwan Banaran. Nah, di tag-tagin tuh Iwan Banaran, sampai ada yang keterlaluan banget menurutku ya, mengatakan Iwan Banaran itu iwak banyakan. Ini kita jangan mudah terprovokasi, artinya harus dilihat dulu ya kebenarannya seperti apa. Tapi gini, saya juga heran sama netizen ya, udah banyak yang ngomongin kayak gitu ya, kropos dan kropos. Oke, kita kesampingkan itu dulu. Saya ingin sedikit curhat sama teman-teman semua. Sama Kang Mas, Mbak Yu semua, saya ingin curhat begini. Ketika saya menempatkan diri, sebenarnya itu kan saya ingin menempatkan diri di tengah-tengah ya, tidak belain si Honda, tidak belain brand lain, atau tidak membela apapun itu, tapi saya pengennya itu netral dan melogikakan, merasionalkan apa yang terjadi biar lebih keterima gitu. Tapi saya juga banyak dihujat ya, ketika saya ngomongin Honda Scoopy itu banyak yang ngehujat saya, katanya ya maklum si abangnya ini kan jualan. Ada yang bilang bacotan sales kayak gitu. Waktu itu kalian bisa cek ya, ketika aku ngomongin ini, nanti ada di video, nanti tak taruh linknya, tak taruh di deskripsi. Ketika aku membahas tentang si body ini, kenapa bodinya tipis, itu karena menurut saya dituntut untuk kenceng namun tetap irit dan harganya tetap terjangkau. Akhirnya motor sekarang itu pakai motor plastik. Kalau yang paham otomotif pasti sudah tahu lah kapan motor-motor di Indonesia itu mulai menggunakan dengan bodi-bodi plastik yang lebih ringan kayak gini. Itu tahun-tahun kapan pasti tahu, karena sekelas kayak Kawasaki aja yang notabene motor sportnya sebagus itu juga akhirnya memutuskan pakai bodi plastik, ya kan. Nah, terus ada lagi waktu di video saya yang membandingkan antara ini Honda Sonic dengan Satria FU yang injeksi. Saya mengatakan bagus Satria, itu juga saya dihujat, Kang Mas. Nah, sebenarnya netizen yang budiman itu maunya apa sih? Ketika saya yang cenderung katanya ngebagusin Honda, dibilangnya maklum abang ini jualan, ya kan, maklum bacotan sales. Terus pas aku ngejelekin Honda itu juga dikata-katain, ya kan. Nah, ngomong-ngomong masalah rangka, saya dulu sudah pernah membahas tentang ini nih ya, tak kasih lihat ya, nanti bisa kok dicek di video-video saya sebelumnya. Beberapa video nanti linknya tak taruh di deskripsi ya. Contohnya ini tak deketin ya. Ini mana? Ini dulu saya pernah ngebahas las-lasan itu tuh, kelihatan nggak? Nah, pernah ngebahas tentang las-lasan si Rangga ini. Katanya bang, itu bukan karatan, itu adalah las kuningan, ya kan, katanya gitu. Saya dihujat, bener, sewaktu saya bahas ini saya dihujat. Yang lebih jelas lagi itu di CB yang ini nih, mana ya tadi ya, saya nemu tadi. Tidak semua, tapi ini terjadi. Ini, nah ini nih, deketin kamera, set, tuh. Ini menurut kalian ini apa? Yang ini nih, ini bukan debu ya. Tuh, data gosok-gosok nggak hilang. Nih, bahkan sampai sini juga nih. Menurut kalian itu apa? Las kuningan
atau berkarat, atau sekarang kalian bilang ini udah jelas-jelas itu karat bang, kayak gitu ya kan. Saya juga bingung gitu loh, ketika saya berusaha netral kok malah banyak yang mencibir saya gitu. Saya dihujat, sering kali saya dihujat. Gitu ceritanya. Oh iya, terus ngemeng-ngemeng ya, sebenarnya yang rusak itu motor apa sih? Kayaknya di beberapa sumber itu ada yang ini yang ngevideoin kroposnya si Vario 125 juga kena ya. Lebih spesifiknya mereka mengatakan bahwa motor yang pakai rangka ESAF lah, intinya kan kayak gitu. Tapi nyatanya kalau Vario 125 ini bukan ESAF nih. Ini masih kayak gini. Nih, masih pakai rangka yang bukan ESAF ya. Dan nih kalau kalian mau teliti, mau dibukain semua nih, ada semua tuh, ada tuh. Tapi pastinya pabrikan kan sudah menghitungkan ya, baik dan buruknya silakan kalian nilai sendiri. Tapi saya hanya menyuguhkan fakta nih. Ini dalamannya tuh, nih kayak gini ya. Ini karat atau rangka apa atau las kuningan nih, kalian nilai sendiri pokoknya. Ini terus mana lagi tuh, hampir di semua sambungan tuh. Ayo, sekarang yang benci sama Honda, biar sekalian tak kasih tahu faktanya ya. Dinilai sendirilah, saya nggak mau ngejelekin, nggak mau baik-baikin juga. Terus di Vario 160 ya, kita lihat ini kan masih baru. Tuh bawahnya ya, tuh sambungan itu tuh. Nah, menurut kalian itu apa? Sampai atas. Nah, gitu ya. Oke, sekarang kita tarik kesimpulannya. Motor Honda yang pakai rangka ESAF, satu, Honda Scoopy pasti, Honda Genio juga pasti, Vario 160 pasti ya, tadi udah kita lihat tuh, dia pakai rangka ESAF. Woi, subscribe. Nah, yang udah jelaskan 3 motor itu tuh ya. Tadi ya, Scoopy, Vario 160, Honda Beat 4 berarti ya. Scoopy, Vario 160, Genio, Honda Beat. 4 motor yang udah jelas pakai ESAF. Kalau yang 125 ini ternyata tadi yang diprotolin itu belum, rangkanya belum ESAF ya, masih rangka apa sih itu sebutannya, tubular atau tulang punggung lah kalau di bahasa Hondanya. Nah, sekarang saya tidak akan merasionalkan atau membela atau memberi gambaran secara umum, tapi silakan kalian nilai sendiri ya. Tapi kalau ngelihat di kolom komentar yang posting-posting kayak gitu, ada yang bilang begini, sebenarnya masuk akal. Yang pertama, penggunaannya di mana sih? Ya kan? Yang kedua, dari ribuan unit kalau cuma 1 2 3 yang kena, yang rangkanya keropos lah, yang inilah, yang itulah, yang katanya patah. Kalau kena masalah kayak gitu, ya berarti kan hanya 0, sekian persen aja. Artinya belum bisa untuk menghakimi katanya gitu. Belum bisa untuk menjustifikasi bahwa rangka ESAF itu jelek. Itu sih, itu kembali lagi bukan saya yang ngomong ya. Itu saya baca-baca di kolom komentar yang pada rame-rame ngomongin rangkanya si ESAF itu jelek kayak gitu. Nah, tapi saya justru ingin bertanya tuh kayak gini, Kang Mas. Contoh kayak Revo. Kenapa coba nggak pernah dihujat, ya kan? Kalau ngomongin Beat, Scoopy, Vario itu memang motor rame, dia bakal timbul banyak masalah menurutku pasti, karena ya lebih banyak dipakai orang gitu loh. Itu sudut pandangku kayak gitu. Tapi sekali lagi saya nggak mau berstatement apa-apa tentang ini. Yang jelas tadi udah tak sajikan, tak suguhkan bahwa dari barunya aja udah kayak gitu. Bagus kayak gitu tuh bagus atau jelek ya silakan kalian nilai sendiri gitu. Saya ingin mengundang coba mengundang para netizen yang budiman pada berkomentar apa tadi sudah saya lihat kan, ketika masih barunya aja kayak gitu. Oke? Nah, kenapa timbul masalah baru sekarang? Ya,
Oke, pokoknya hari ini saya tidak berstatement apa-apa. Videonya hanya seperti ini saja. Nanti kalau kalian komen atau silahkan isinya saya suruh ngapain lagi, suruh bedah apanya lagi, silahkan tulis di kolom komentar, oke? Ya, videonya hari ini kayak gitu dulu aja.